Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya ingin bicara seri ke depan tentang revolusi mental. Ya, revolusi mental. Nah, perjalanan bangsa Israel dengan perjalanan bangsa kita Indonesia itu memiliki banyak sekali kemiripan sebenarnya. Indonesia dijajah Belanda, Jepang, berbagai bangsa pernah menjajah bangsa kita. Paling tidak ini, kalau kita lihat ada Portugis, ada Belanda, ya. Dan yang menjajah cukup lama tentunya Belanda ya, 300 sampai 400 tahun menjajah Indonesia. Indonesia menjadi koloni mereka. Dan ini juga yang terjadi dengan bangsa Israel. Bangsa Israel 430 tahun mereka ada di Mesir, ditawan di Mesir, dijajah di Mesir, kerja rodi di Mesir, dan menjadi budak Mesir selama 430 tahun. Sampai akhirnya Tuhan mengutus orang yang bernama Musa untuk melepaskan bangsa itu dari perbudakan. Dan Israel pun 2 juta lebih, kurang lebih keluar dari rumah perbudakan atau bangsa yang memperbudak mereka. Tentunya bukan hal yang mudah tentunya. 2 juta orang lebih, di dalamnya orang tua, anak, laki, perempuan, keluar dari Mesir dan kemudian menyeberangi Laut Merah dengan mujizat yang luar biasa. Dan mulai sebuah journey, perjalanan menuju ke tanah perjanjian, menghidupi kemerdekaan yang mereka miliki, menghidupi kebebasan yang mereka miliki sebagai sebuah bangsa. Walaupun pada akhirnya satu generasi itu mati di padang gurun. Satu generasi mati di padang belantara dan tidak memasuki tanah perjanjian atau tidak memasuki tujuan, destiny, mengapa mereka dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Nah, ini juga paralel tentunya buat kehidupan rohani kita. Ada banyak orang yang sudah dimerdekakan, menyeberangi laut mati, keluar dari rumah perbudakan, nggak lagi diperbudak dosa, keluar dari kerajaan kegelapan, menyeberangi laut mati, gambaran baptisan air, dan sudah jadi anak Tuhan. Tapi banyak sekali kemudian dalam perjalanan sebagai seorang anak Tuhan yang telah merdeka tidak hidup dalam kemerdekaan itu, atau tidak hidup dalam tujuan kenapa dimerdekakan dari rumah perbudakan, dari kerajaan kegelapan. Karena kehendak Tuhan jelas adalah membawa bangsa itu keluar dari perbudakan, membawa saudara keluar dari perbudakan dosa untuk tujuan ini. Membawa saudara masuk ke tanah perjanjian dan menghidupi secara penuh janji, warisan, potensi, tujuan yang Tuhan miliki bagi hidup saudara. Tapi bangsa Israel gagal, satu bangsa itu gagal masuk ke tanah perjanjian. Dan salah satu problem utamanya adalah ini. Karena ada satu roh yang mengikat mereka, namanya adalah roh perbudakan. Roh perbudakan, spirit of slavery ini. Roh perbudakan ini yang mempengaruhi belief sistemnya mereka. Roh perbudakan. Nah, kita baca dulu sebentar. Kita baca dulu dari Roma pasalnya yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-14 sampai dengan 17, Roma pasalnya yang ke-8. Ini akan menjadi ayat tema sepanjang minggu ini yang saya ingin kita baca dan bahas bersama-sama. Dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kalau anak, engkau adalah ahli waris. Maksudnya ahli waris itu adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah.
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dari ayat-ayat ini kita melihat ya dengan clear, dengan jelas apa yang menjadi destiny-nya Tuhan sebenarnya dari ayat-ayat ini. Gitu. Yang pasti destiny-nya Tuhan yang pertama adalah Dia tidak mentakdirkan kita untuk menjadi budak atau memperbudak orang lain. Dia tidak berikan kepada kita roh perbudakan, dikatakan. Ya. Tetapi Dia destiny-nya buat kita adalah kita menjadi sons, menjadi anak. Bukan cuma jadi anak kecil, teknon, tetapi menjadi huios, seorang anak laki-laki yang dewasa. Ya. Destiny Tuhan adalah ini, untuk kita hidup sebagai ahli waris. Pahamilah, saudara adalah pewaris dari seluruh kehendak Tuhan, kehendak Papamu. Saudara adalah ahli waris dari seluruh kekayaan, hikmat, anugerah yang Papa di surga miliki. Karena engkaulah anak laki-lakinya, engkaulah anaknya. Saya gak bermaksud gender di sini. Ketika anak laki-laki saya bicara tentang sifat dan karakter ya, yang kuat. Itu yang saya maksudkan di situ. Sons, di sini dipakai kata sons. Ya. Tapi lebih dari itu, destiny-nya kita adalah ini. Kita dipermuliakan. Dipermuliakan. Bukan cuma ditebus, diampuni dosanya. Ya, dan kemudian jatuh dalam dosa, diampuni lagi. Jatuh dalam dosa, diampuni lagi. Terus jatuh bangun di dalam dosa. Bukan itu. Destiny-nya Tuhan dikatakan di sini adalah kita dipermuliakan. Dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dikatakan supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi destiny-nya kita adalah bukan menjadi budak, diikat oleh roh perbudakan. Dan ini yang menghambat kita untuk kita bisa hidup, menghidupi semua warisan dan janji yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi yang kedua adalah ini. Destiny Tuhan buat kita adalah untuk kita hidup secara penuh sebagai ahli waris. Know this, engkau adalah ahli waris. Tapi yang ketiga adalah ini. Dia ingin destiny kita tertinggi adalah ini. Kita dipermuliakan. Dipermuliakan. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dan Yesus datang untuk mengembalikan kemuliaan yang hilang. Sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang mulia. Orang-orang yang memang seperti yang Tuhan maksudkan destiny-nya. Yesus datang bukan cuma mengampuni dosa. Tetapi mengembalikan kemuliaan yang hilang dalam kehidupan saudara dan saya. So, pagi hari ini, catat ini. Destiny saudara ada 3 hal. Bukan menjadi budak, tapi menjadi anak. Anak yang dewasa. Yang kedua, karena engkau adalah anak yang dewasa, Tuhan ingin engkau hidup dalam seluruh janji-janji. Engkau adalah pewaris, ahli waris. Bukan hanya ahli waris kekayaan, jasmani, uang, harta. Bukan itu. Bukan itu saja. Tapi menjadi pewaris seluruh kehendak, misi, tujuan, dan potensi, dan anugerah yang Papa kita di surga siapkan untuk kita semua. Dan yang ketiga, destiny kita tertinggi adalah kita dimuliakan menjadi orang-orang yang mulia sebagaimana Adam sebelum jatuh dalam dosa penuh dengan kemuliaan. Itulah destiny saudara. Itulah takdir saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Bye-bye.